Sri Maharaja Seksukranti, Saksi Moksa Sang Dewi dan Kutukan Patih Demang Cepong. Sri Maharaja Seksukranti, penguasa Panegareng Purusada, menyaksikan ketika api suci yang membakar tubuh Sang Dewi Manikgali hingga padam. Yang tersisa hanyalah bara yang mulai mendingin dan abu yang menjadi saksi kesucian pengorbanan tersebut. Di sekitar tempat itu masih berkumpul banyak orang yang menyaksikan keajaiban yang baru saja terjadi. Lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul menggambarkan bahwa Sri Maharaja Seksukranti tidak datang seorang diri. Beliau diiringi oleh sekitar 8.000 bala mantri, para pejabat kerajaan, serta ulu belang, yakni para pemimpin wilayah dari jagat Purusada. Kedatangan rombongan besar ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar kejadian pribadi, melainkan peristiwa kerajaan yang memiliki makna religius dan kosmis. Api yang telah padam bukan dipandang sekadar lambang kematian, melainkan sebagai bukti bahwa pengorbanan telah diterima oleh alam semesta. Raja datang bukan untuk mengadili lagi, melainkan menjadi saksi atas berakhirnya suatu laku dharma yang sempurna. Perkenan Batara Guru. Keberhasilan Sang Dewi mencapai alam suci bukan semata-mata karena pengorbanannya, melainkan karena memperoleh pahyun, yaitu restu dan perkenan dari Batara Guru yang berstana di Gunung Hyang, Jawa Dwipa. Dalam ajaran Siwa Siddhanta, moksa tidak dapat dicapai hanya melalui penderitaan jasmani. Yang menjadi penentu adalah kemurnian batin, kesetiaan kepada Dharma, dan anugerah Tuhan yang widiwasa. Api hanyalah media penyucian. Yang mengangkat jiwa menuju alam siwa adalah kasih karunia Batara Guru. Karena itulah, Raja Seksukranti memahami bahwa peristiwa tersebut bukan sekadar pembakaran jasad, tetapi sebuah penyatuan atma dengan asal mula kehidupan. Beliau menyaksikan bahwa hukum ilahi telah bekerja, Sri Maharaja sebagai penegak dharma. Setelah menyaksikan seluruh kejadian tersebut, Sri Maharaja Seksukranti tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga menjalankan tugas sucinya sebagai penegak hukum. Dalam pandangan ini, seorang raja merupakan wakil dharma di dunia. Setiap pelanggaran terhadap kesucian wajib memperoleh akibat yang setimpal agar keseimbangan alam tetap terpelihara. Karena itulah beliau mengeluarkan supata atau kutukan kerajaan. Kutukan bukan lahir dari kebencian pribadi. Supata merupakan keputusan sakral yang bertujuan mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak oleh pelanggaran dharma. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Patung Togok sebagai simbol kutukan. Bagian paling menarik dari Purana Bangsul adalah perintah Sri Maharaja Seksukranti untuk membuat sebuah patung togok yang kemudian dipendam di pintu masuk candi. Dalam tradisi Nusantara, arca atau pratima yang ditanam pada gerbang suci sering berfungsi sebagai simbol penjaga sekaligus pengingat. Patung tersebut bukan sekadar benda mati. Ia menjadi lambang bahwa siapapun yang melanggar kesucian tempat suci akan berhadapan dengan hukum karma dan kutukan dharma. Penempatan togok di gerbang candi memiliki makna filosofis bahwa setiap orang yang memasuki kawasan suci harus meninggalkan kesombongan, hawa nafsu, dan niat jahat. Gerbang candi menjadi batas antara dunia yang masih dikuasai ego dengan ruang suci tempat dharma ditegakkan. Kesimpulan,
Kisah Sri Maharaja Seksukeranti mengajarkan bahwa seorang raja sejati bukan hanya penguasa wilayah, melainkan penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan para dewa. Beliau hadir sebagai saksi atas keberhasilan Sang Dewi mencapai alam suci, sekaligus sebagai penegak hukum bagi setiap pelanggaran terhadap Dharma. Kutukan yang beliau ucapkan bukanlah ungkapan kemarahan, melainkan tindakan sakral untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebenaran tetap hidup sepanjang zaman. Patung togok yang dipendam di gerbang candi menjadi simbol bahwa setiap tempat suci memiliki penjaga spiritual, dan setiap manusia yang memasuki wilayah kesucian harus terlebih dahulu membersihkan pikiran, perkataan, serta perbuatannya. Dengan demikian, kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi merupakan ajaran abadi tentang hubungan antara dharma, karma, anugerah Batara Guru, dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjaga kesucian dunia. Hey bro and sis, ajaran dharma ini agar dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap insan dalam meniti kehidupan pribadi dan bernegara.